Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Denny Febriansyah, SSY Lead, sebagai salah seorang penyuluh agama Islam non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Kota Dumai. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyasirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah umat muslim yang berada di seluruh dunia pada umumnya maupun yang khususnya berada di Kota Dumai yang kita cintai ini, marilah bersama-sama kita tetap memegang teguh keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita hari ini itu semua sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu kita terlalu berkeluh kesah dan tidak perlu pula kita terlalu mencari siapa yang pantas untuk dianggap orang yang bersalah. Tak lama saya mendengar kabar bahwa sesungguhnya ujian nasional untuk siswa sudah dihapuskan pada tahun 2020 dikarenakan adanya musibah virus corona yang semakin mewabah di atas dunia ini. Maka hari ini kita akan melihat bagaimanakah seharusnya kita mendidik anak-anak kita untuk lebih memahami apa dan bagaimana bahayanya virus corona atau virus COVID-19 yang sudah menyebar hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak kecil maupun anak remaja yang beranjak dewasa, seharusnya kita lebih memberikan pemahaman yang bersifat mendidik kepada anak-anak kita dengan mengatakan bahwa ketika diwajibkan atau dianjurkan untuk melaksanakan social distancing atau dianjurkan untuk melaksanakan physical distancing, maka seharusnya kita memberikan pemahaman kurangilah, bukan hanya sekedar memberitahu apa itu social distancing, tapi langsung kita menyuruh mereka untuk kurangilah beraktivitas di luar rumah. Sebagai gambaran, kalau kita ingin menggambarkan bagaimana cepatnya wabah itu menyebar, ada satu orang yang terkena wabah atau virus corona, lalu orang ini bertemu dengan temannya, akhirnya mereka berdua, katakanlah seperti itu. Di saat mereka sedang berbicara dalam jarak yang dekat, tersemburlah air liur atau mungkin ada sesuatu cairan yang keluar, sehingga kawannya ikut tertular virus corona ini tadi. Kawan yang terkena ini akhirnya ketika kembali ke rumah, dia berbicara kepada orang tuanya, berbicara kepada adiknya, saudaranya, paman atau bibi dan segala macam yang dia miliki di keluarganya, tersebar menjadi 5 orang contohnya. Dari dia sendiri, kena ayahnya, kena ibunya, kena 2 orang adiknya, 4 orang, dengan dia sendiri menjadi 5. Lalu 5 orang ini tadi, ketika kita katakan misalnya ibunya pergi berbelanja ke pasar, di pasar dengan kerumunan orang yang begitu ramai, akhirnya kembali menularkan orang lain. Ayahnya pergi ke tempat kerja, ketika ayahnya berbicara dengan berbagai orang yang ditemui di kantornya, kembali orang lain ikut tertular. Dan orang yang akan tertular tadi, masing-masing ketika kembali lagi ke rumahnya atau ketika mereka mendatangi kerumunan keramaian, akhirnya akan semakin banyak orang yang tertular. Begitulah bahayanya yang dikatakan wabah atau ta'un dalam bahasa Arabnya. Maka dari itu yang perlu kita pahami adalah untuk hal yang sudah terjadi hari ini, kita hentikan penyebarannya dengan cara social distancing tadi. Ajak anak kita
untuk tetap berdiam diri di rumah, berikan mereka kegiatan-kegiatan yang mendidik, dan suruhlah mereka berbuat hal-hal yang lebih berfaedah dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka bisa diajak untuk beribadah, atau mereka mungkin bisa diajak untuk melaksanakan aktivitas yang menyenangkan diri mereka, atau mungkin mereka bisa dibawa bercerita mengenai apa yang akan mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka lakukan, ataupun apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan jangan lupa untuk mengingatkan kepada mereka, tak perlu kita menyalahkan ini adalah kesalahan negara ini adalah kesalahan orang ini adalah kesalahan suku ini, tidak perlu. Tetap kita jaga kerukunan umat beragama dengan tetap kita meyakini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin pada video yang singkat satu ini hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan pada intinya adalah perhatikanlah pergaulan anak kita masing-masing. Mungkin itulah salah satu hikmahnya mengapa kita disuruh bekerja dari rumah, sehingga kita bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh keluarga kita setiap hari di saat kita pada hari-hari biasa sibuk bekerja di luar rumah. Sehingga dengan demikian kita dapat memberikan pemahaman dan memberikan pengertian bahwa virus ini tidak boleh dianggap remeh, tapi juga kita tidak boleh terlalu takut dalam menanggapi penyebaran yang terjadi. Cukup menjaga dari diri kita sendiri, lalu orang-orang terdekat dengan kita, dan akhirnya akan membantu pencegahan virus yang sedang mewabah ini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin akan ada video selanjutnya yang akan saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.